왔어! 야, 우리 엄마 돈부터 채워라. 여기 ATM 어딨냐? 거기였어! 10만 원. Film ini berjudul Squid Game, serial drama survival yang berasal dari Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai langsung oleh Hwang Dong-hyuk. Film ini menceritakan kisah sekelompok orang yang mempertaruhkan hidup mereka di sebuah permainan yang misterius. Terdiri dari 6 macam permainan berbeda dan 456 peserta yang total hadiahnya adalah 45,6 miliar won. Film ini rilis di bulan September 2021 dan terdiri dari 9 episode. Dan ini dia rangkuman episode pertama dari film Squid Game. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gi-hun. Ia bekerja sebagai serabutan dan menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua. Dan karena hal itu juga, istrinya meninggalkannya dan menikahi pria lain. Bahkan, hak asuh anaknya jatuh kepada tangan sang istri yang sekarang hidup bahagia kepada keluarga barunya. Dengan kesialan di hidupnya, Gi-hun mencoba menjadi seorang ayah yang baik di hari ulang tahun anaknya. Dengan nekat, ia mengambil uang ibunya untuk melipat gandakan dalam sebuah perjudian, dan beruntungnya dia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Namun, ketika ia keluar dari area perjudian, ia langsung dikejar oleh segerombolan rentenir yang ingin menagih hutang kepada Gi-hun. Melihat segerombolan rentenir itu, ia pun segera kabur untuk menyelamatkan uang yang baru ia peroleh. Namun, sayangnya ia tetap tertangkap. Ia coba bernegosiasi dan membayar separuh hutangnya yang ia dapat dari hasil perjudiannya hari ini. Namun naas, setelah ia mengecek uangnya, ternyata semua uangnya telah hilang. Jadi, saat ia berlari tadi, ia sempat menabrak seseorang gadis yang ternyata gadis tersebut telah mencuri semua uangnya. Nah, karena tidak bisa membayar hutang tersebut, rentenir itu marah dan memaksa Gi-hun menandatangani surat yang isinya jika ia tidak bisa membayar hutang-hutangnya sampai bulan depan, mereka akan mengambil 1 ginjal dan 1 bola matanya. Semua kesialan yang dialaminya membuat dia frustasi karena tidak bisa membelikan putrinya makanan yang enak-enak serta hadiah yang indah di hari ulang tahunnya. Di tengah keputusasaan itu, ia pun mendapat secacar harapan. Saat itu, ada seorang pemuda memberikan tiket masuk ke sebuah permainan. Pemuda itu berkata bahwa jika Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan di sana, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, Gi-hun pun sangat tertarik mengikuti permainan tersebut. 성윤 씨, 너 뭔데 내 뒷조사를 해? 빈자리가 얼마 안 남았습니다. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang lain yang sepertinya bernasib sama dibawa oleh seseorang dengan sebuah mobil. Mereka pun dibius demi kerahasiaan lokasi permainan tersebut. Selain itu, barang-barang seperti handphone, pakaian, dan lain-lain disita dan akan dikembalikan nanti saat pulang. Terdapat 456 peserta dikumpulkan di ruangan besar.
Tempat permainan itu dikelola oleh pria misterius dengan pakaian hitam dan topeng hitam, dan anak-anak buahnya yang berpakaian merah. Mereka sangat merahasiakan identitasnya yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun. Di sana, Gi-hun bertemu dengan peserta lain. Di antara lainnya adalah Ilmam, kakek-kakek penyakitan, Sang-woo, teman semasa kecilnya Gi-hun, seorang pekerja asing dari Pakistan yang bernama Ali, seorang gangster yang bernama Deok-soo, dan gadis yang berasal dari Korea Utara yang bernama Sae-byok. Nah, jadi Sae-byok ini adalah gadis yang sebelumnya pernah mencuri semua uang Gi-hun. Jadi, saat melihatnya, Gi-hun pun menjadi sangat marah. Singkat cerita, para panitia pun datang ke ruang mereka. Kemudian, panitia menjelaskan bahwa saat di sini kalian akan memainkan 6 permainan. Adapun beberapa aturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum memulai permainan. Aturan tersebut berisi yang pertama, pemain tidak boleh berhenti bermain. Yang kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan yang terakhir, permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Setelah menyetujui semua persyaratan itu, para peserta diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan yang pertama. Nama permainan pertama yang mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat robot perempuan yang besar di ujung ruangan yang bertugas sebagai penjaga. Nah, saat robot berkata lampu hijau, para pemain boleh bergerak secepat mungkin agar mereka bisa segera tiba di garis finish sebelum waktunya habis. Tapi, ketika robot berkata lampu merah, para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Jika terdeteksi bergerak, pemain langsung tereliminasi. Terdengar sangat mudah, tetapi maksud dari tereliminasi bukan sekedar dikeluarkan dari permainan, tapi ditembak langsung sampai tewas. Peluru datang dari berbagai sudut, semuanya sudah diatur bagi siapapun yang bergerak saat lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai lari berhamburan di area permainan. Sayangnya, tindakan itu bukan membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. 전진할 수 있으며 Gi-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus lanjut memainkan permainan tersebut meskipun mereka harus melihat ratusan mayat di sekitar mereka. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar tiba di garis finish dengan aman dan tidak kehabisan waktu. Mereka yang sudah lolos di garis finish di permainan pertama berhak maju ke permainan selanjutnya. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba berlari sekencang mungkin di detik-detik terakhirnya. Namun sayangnya, ia malah terpeleset dan hampir jatuh. Beruntungnya, ada Ali di belakang Gi-hun dan berhasil menarik bajunya, sehingga ia bisa bertahan dan akhirnya ia lolos di game pertama. Sedangkan mereka yang masih tersisa karena kehabisan waktu, langsung dinyatakan kalah dan langsung ditembaki hingga tewas.